Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Sore hari ini Liberty berada di kantor sekretariat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah selesai meliput acara defile drum band Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang biasa digelar pada Sabtu sore. Untuk lebih jelasnya, kami akan bertemu langsung dengan beliau, pengagum perintah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, atau semacam humasnya. Beliau adalah Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Dipokusumo. Nggih Gusti. Ini saya wawancara sama UNS ini. Gusti, sebentar Gusti. Belakangan ini, tempo hari kemarin tuh defile drum band tuh kan nggak pernah muncul Gusti. Terus belakangan ini kok setiap hari Sabtu muncul tuh, maksud dan tujuannya apa Gusti? Jadi begini, bahwa prajurit itu dipandang, dinilai merupakan salah satu yang bisa menjadi daya tarik wisata. Dalam hal ini adalah atraksi budaya. Nah, oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi dan Kreatif, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Atraksi Budaya, itu melihat ini bisa tidak dimunculkan sebagai atraksi budaya. Kemudian dibicarakan melalui workshop, loka karya macam itu. Akhirnya kita mencoba yaitu mulailah dengan yang ada, tidak usah mengada-ada. Dari pengertian itu maka muncul prajurit yang sekarang ada di keraton. Ada prajurit di keraton itu yang dimunculkan itu adalah bisa dimunculkan sebagai daya tarik wisata kepada masyarakat, bahwa di keraton itu ada beberapa nama-nama prajurit yang berkaitan dengan toponim. Toponim adalah nama wilayah atau kota atau nama kampung yang pada waktu itu dipergunakan sebagai tempat tinggalnya para prajurit. Misalnya kampung Tamtaman, prajurit Tamtomo masih ada. Kemudian Sorogeni, prajurit Sorogeni juga ada, dan sebagainya. Nah, itu akan dicoba dikembangkan lagi. Kemudian juga ditambah dengan pengertian tiga konsep kan ada pelestariannya, berarti ada pengembangannya, ada inovasi baru. Nah, yang berkaitan dengan ekonomi kreativitas itu inovasi baru, termasuk prajurit-prajurit yang diciptakan dibuat oleh pemerintah kota. Tapi memang poin utamanya, tujuan utamanya tetap adalah bagaimana prajurit itu bisa menjadi daya tarik wisata dalam arti atraksi budaya. Dalam pengertian prajurit sendiri, ternyata di dalam keraton itu banyak formasi-formasi yang harus nanti bisa dipelajari. Misalnya bagaimana formasi dalam kaitannya pergantian penjagaan, bagaimana berkaitan dengan tata cara baris berbaris, karena tata cara berbaris itu ternyata berbeda dengan tata cara baris berbaris yang sekarang berlaku. Misalnya aba-abanya dan sebagainya. Kemudian customnya, pakaiannya itu juga dijelaskan mengapa kalau itu warnanya biru, warnanya putih, warnanya merah, atau warnanya hitam dan sebagainya. Itu semua berkaitan dengan kombinasi warna yang itu sebetulnya kalau berkaitan dengan warna itu masuk dalam filosofi warna asli keraton yang sudah digunakan sebagai suatu rangkaian ajaran kehidupan. Nah, samping tadi berkaitan dengan kegiatan keprajuritan yang saya katakan tadi, baris berbaris, kemudian penjagaan, tapi juga formasi yang berkaitan, misalnya formasi sapi turang itu bagaimana, Garuda Meto bagaimana, atau Garuda Melayang dan sebagainya, banyak sekali. Tapi itu memang menyangkut beberapa jumlah daripada prajurit yang semakin bertambah. Di samping itu juga ada sekarang tambahan sebagai prajurit yang berkuda. Itu termasuk berkuda dalam ini tadi ditampilkan namanya sodoran. Sodoran adalah bagaimana cara para prajurit itu berlatih naik kuda sekaligus
menggunakan semacam tombak. Itu untuk melatih keterampilan berkuda dan keterampilan sebagai prajurit. Intinya itu. Enggak Gusti, enggak ada keinginan untuk dibawa sampai balik kota atau geladak gitu Gusti? Itu nanti. Ini kan harus diperkenalkan dulu kepada masyarakat. Kemudian karena pada lebih gilirannya kalau masyarakat itu sudah memahami, mengerti bahwa ini suatu hal kesempatan untuk bisa ditampilkan untuk menjadi daya tarik wisata dalam hal ini atraksi budaya itu, apakah keraton bisa berkolaborasi dengan generasi muda? Karena kaitannya cinta budaya itu kan harus ada juga bagaimana pelaku budaya toh. Nah, pelaku budaya itu juga dibutuhkan penampilan para generasi penerus, generasi muda. Nah, kalau itu iya, apakah nanti misalnya generasi muda itu boleh mereka ikut latihan keprajuritan, tertarik gitu. Jadi kan kaitannya dengan pemahaman, pengetahuan, filosofi, itu bisa arti bela negara dan sebagainya itu. Cinta budaya berarti cinta juga berkaitan dengan bela negara karena budaya ini adalah sebagai identitas bangsa dan sebagainya lah. Bahasanya sampai ke situ. Tapi ini kan stepnya awal dengan mulailah dengan yang ada dengan